bukan dosa siapa, fulan dan fulan. Kata Ibnu Mas'ud, kami melihat dosa-dosa kami yang kecil, padahal mereka sahabat. Kami melihat dosa-dosa kami yang kecil, dia layaknya seperti gunung yang tinggi yang sewaktu-waktu mau runtuh menimbun kami. Hari ini bagaimana kita melihat dosa? Bukankah sapi yang kekeringan tidak turun hujan, mereka menggerutu? Ini akibat perbuatan orang-orang yang menghalangi dirinya dari membayar zakat. Maka dibalik corona, wallahu ta'ala alam, mana kepada orang yang makan riba, mana kepada orang yang durhaka pada orang tua untuk kembali kepada orang tuanya, mana orang-orang yang melalaikan bayar hutang atau sengaja tidak membayarnya, mau punya niat baik untuk membayar lagi. Layul wajidi zulmun, menunda bayar hutang bagi orang yang sanggup adalah keperbuatan kezaliman. Mana bagi orang-orang yang bersaudara, bertetangga, berkeluarga yang selama ini punya permasalahan untuk memperbaiki lagi hubungan mereka dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan lagi keluarga hari ini. Seorang ayah yang selama ini keluyuran di luar, tidak memperhatikan istri dan anak, dipaksa masuk di dalam rumah. Demikian juga dengan anak keluyuran, tidak perhatikan lagi orang tua di rumah dan seterusnya. Allah Ta'ala mengunci mereka di rumah untuk kembali. Ini semua pengaruh dari semua dosa-dosa tersebut. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di langit, di laut maupun di bumi. Bima kasabat aydin nas. Karena semuanya akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Maka musibah, dosa yang kita lakukan ini memiliki pengaruh. Dan pengaruhnya hari ini berupa sempitnya kehidupan. Kita memiliki kendaraan, entah mobil, motor, angkot, bahkan pesawat, kapal laut, tapi hari ini tidak bisa dijalankan. Kita ingat kepada perintah Allah, kepada firman Allah Ta'ala, wa man a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling dari zikri, dari peringatanku, yaitu berpaling dari agama Allah Ta'ala, menghujat hijab, menghujat agama. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dariku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya kami akan seret dia ke dalam kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Itu baru di dunia, kehidupan sebegitu sempit. Bagaimana tidak sempit? Semua orang keluar kita rumah, kita akan curigai jangan-jangan corona. Bahkan hari ini sudah airborne, sudah kontak itu dari udara. Kita takut lagi di jalan, kurang kaget corona dari mobilnya orang masuk ke kita dan seterusnya. Menjadi lebih sempit lagi di dunia. Tempat-tempat wisata bukan lagi memberi kita rehat, tapi memberi kita ketakutan, kekhawatiran dan seterusnya. Ini semua tidak akan terobati kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan resepnya ada dalam Al-Qur'an. Untuk mengembalikan semua keamanan ini, taubat, perbaiki kesalahan kita, perbaiki kekeliruan kita. Lau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu mau beriman, wattaqau, dan mereka juga bertakwa, la fatahna alaihim, maka kami akan bukakan kepada mereka barakat, berkah-berkah dan kebaikan. Dari mana? Berkah kebaikan dari langit. Corona Allah Ta'ala akan angkat naik ke langit. Allah Ta'ala akan turunkan, guyurkan hujan atau sinari matahari yang membunuh virus itu. Tapi kembalikan dulu takwa kita, kembalikan dulu iman kita, kembalikan dulu istighfar kita. Allah buat kita sampai serindu-rindunya dengan masjid. Kalau keadaan ini tidak membaik sampai bulan Ramadan, ya Rabb, sampai bulan Ramadan kita tidak bisa masuk ke masjid, sampai Ramadan kita tidak bisa tarawih, bahkan sampai Idul Fitri kita tidak bisa duduk di lapangan. Semua ini perlu dibayar dengan taubat, dengan keimanan,
Maka kata Allah Ta'ala, kalau kita beriman, Allah Ta'ala akan bukakan semua persoalan ini dari langit, dari bumi. Walakin, akan tetapi hati-hati. Walakin kadzabu, ketika kita tidak hadapi ini dengan ketakwaan dan taubat, tapi justru membuat kita semakin mendustai, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah Ta'ala akan ambil dari pembangkangan tersebut.